Yang bener apa Pak? Arif Samali apa Arif Budianto? Arif Samali. Tapi kata Pak Bayu yang bener itu Arif Budianto. Oke. Karena katanya Samali itu Nama jalan. bener gak Pak? Kebetulan betul itu. Nama jalan di Pasar Minggu. Benar. Tapi asal usulnya bukan dari situ. Ya. Tapi di KTP Budianto. Aduh. Selamat datang di podcast paling asyik. bangun tidur jangan lupa minum air putih. Perkenalkan nama gue Fatih. Jalan-jalan sama turis. Kenalin nama gue Ais. Beli nasi uduk, beli naik tronton. Kalau lagi sambil duduk jangan lupa nonton. Langsung ngobrol aja. Green boy. Langsung ngobrol aja. Gimana pembukaannya gimana kalau ngobrol gitu? Gak tahu ya. Langsung aja. Ya. Jadi kali ini kita lagi Kita kedatangan guru mapel sejarah. Enggak, bukan bintang tamu, Sen. Iya, bintang tamu kita. Itu loh. Bintang tamu kita hari ini. Oke teman-teman, bintang tamu kali ini adalah guru mapel sejarah yaitu Bapak Arif Budianto. Budianto. Samali dong. Arif Samali. Yang bener apa Pak? Arif Samali apa Arif Budianto? Arif Samali. Tapi kata Pak Bayu yang bener itu Arif Budianto. Oke. Karena katanya Samali itu Nama jalan. bener gak Pak? Kebetulan betul itu. Nama jalan di Pasar Minggu. Benar. Tapi asal usulnya bukan dari situ. Ya. Tapi di KTP Budianto. Aduh. Ayo satu. Jadi saya lebih suka menggunakan Samali itu berangkat dari silsilah engkong saya gitu. Ya, engkong. Jadi engkong saya dulu veteran perang. Oh iya. Iya. Jadi banyak pahlawan-pahlawan yang gugur tanpa makam begitu ya. Ya salah satunya engkong saya barangkali begitu. Dan kita anak cucunya itu nggak ada yang tahu nama asli engkong kita, nggak ada yang tahu. Bener. Karena kebiasaan Betawi itu biasanya poyokan. Nah kalau Ais apa poyokannya? Panggilan metal. Poyokan itu bahasa keren orang Betawi, poyokan. Gak tahu ya. Ais aja kita ya. Ais, ya kan? Bisa dipanggil kayak ikan tuh bang lacang gitu. Nah gitu, betul. Adut, kayak gitu. Jadi sama itu kayak gitu, poyokan. Kalau engkong saya namanya poyokannya Tompel. Jadi tuh anak cucunya nggak ada yang tahu tuh nama aslinya tuh. Gak ada yang tahu. Tompel tuh nama poyokan berarti. Iya. Anaknya engkong bapak kagak tahu. Nggak ada yang tahu. Karena bapak saya ditinggal waktu masih bayi, masih kecil gitu. Taunya Tompel-Tompel aja. Kayak gitu. Nah akhirnya ketika adiknya engkong bilang, itu nama bapak lu tuh engkong Samali namanya. Wah, mulai sejak itu saya menyematkan nama Samali di belakang saya. Berarti bukan karena jalan. Bukan, karena mengenang. Begitu, mengenang. Terus teman-teman jadi ya kalau Samali. Terus saya searching juga di Google, jarang gitu yang namanya Samali. Ya kan, agak-agak susah gitu yang pakai. Saya baru dengar pas sama bapak sih. Agak limited jadi kan. Nah, itu saya populerkan aja. Rare lah mungkin rare. Iya gitu. Oh iya Ti, tadi lu nyebut katanya ini kan Mapel guru sejarah. Tapi kayaknya masih ada yang kurang satu. Apa tuh? Kan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga di. Saya boleh nanya gak maksud pertanyaan? Bukan nih, saya pegang banget nih kayak lagi belajar. Jangan dong. Gimana? Saya satu pertanyaan, kenapa Bapak ini sebenarnya keinginan bukan tiba? Apa tuh? Keinginan jadi wakil kepala siswaan, keinginan apa emang karena ditunjuk? Barangkali ini takdir Tuhan kali ya. Iya. Saya jawabannya normatif aja ya. Takdir Tuhan yang sedang saya jalani begitu. Dan saya nggak pernah bermimpi, berkeinginan untuk jadi wakil gitu. Tapi sudah jalannya mungkin ya dari Tuhan. Qadarullah diamanahkan sebagai wakil kesiswaan di SMA Muhammadiyah 25 Sedap di Pamulang yang keren. Keren. Itu. Udah berapa bulan Pak jalan? Ini
masuk bulan ketiga. Bulan ketiga udah bisa kolaborasi sama tukang cukur. Bener. Apa namanya? Nama cukurnya apa? Coba apa? Kolega. Bener. Saya baru 3 bulan udah ada gebrakan ya. Udah banyak banget gebrakannya. Oke. Apa yang dirasain oleh Ayam gebrakannya apa aja coba? rambut. Oke. Kita rambut apa nih? Gini Pak. Lihat nih. Aman gak nih kira-kira kita rambut? Aman lah. Aman, masih aman nih, masih aman. Yang dirasakan menurut ini ya nih sebagai siswa nih, Apa? Pak Arif ini sangat tegas buat anak-anak yang apa ya Pak, bandel atau apa ya Pak? Menurut Bapak ada bandel guys? Mungkin bukan bandel kali ya. Mungkin bukan bandel, dia mencari jati diri kali. Asik. Ya. Pokoknya yang saya ingat kata-kata Pak Arif nih. Coba kasih tahu. Jangan, bukan yang itu. Kata Pak Arif tuh gini. Kalau kalian mau melakukan yang hal positif, pasti sekolah bantu. Tapi kalau misalnya kalian mau coba main-main, saya kasih tahu caranya main-main. Bapak ngomong gitu loh. Terapin loh Pak. Tapi selama 3 bulan ini apa Pak kalau kesal menjadi wakil kepala sekolah siswaan? Benar. Ya keluh kesah sih nggak ada ya, artinya karena memang sudah terbiasa ditempa juga waktu kuliah itu dengan organisasi gitu ya. Jadi sebenarnya saya enjoy aja menjalani amanah ini gitu. Cuman ya ada kekhawatiran bahwa saya nggak maksimal begitu menjadi wakil. Saya tidak bisa memenuhi ekspektasi rekan-rekan guru, ya, memenuhi ekspektasi pimpinan yang lain begitu. Karena memang yang tadi saya bilang ini nggak ada di pikiran saya. Tiba-tiba saya menjadi wakil itu. Karena Bapak cuma ngejalanin ini dong. Iya betul. Itu. Kalau dibilang keluh kesah ya nggak ada sih sejauh ini. Berarti emang Pak Arif ini anak organisasi juga. Apa tuh Pak organisasi apa Pak? Muhammadiyah Pak? Wih, saya organisasinya terlarang. Betul. Apa tuh? Apa Pak? Saya organisasinya beberapa organisasi yang saya geluti itu. Tuh saya nge-freeze nih kalau terlalu formal saya jujur saya berangkat dari siswa yang tidak pernah aktif berorganisasi, tapi kemudian ketika saya masuk di dunia perkuliahan itu saya menemukan suasana kebatinan, menemukan tempat yang baru, menemukan ruang gitu ya untuk saya berkembang, itu menggali potensi kayak Soekarno aja nih menggali Pancasila ya kan. Enggak. Iya. Di kampus saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, gitu. IMM. Nah, mungkin kalau di sekolah kita IPM kali ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dari situ saya berangkat mengenal organisasi, belajar banyak hal. Mulai yang tadi kalau sebenarnya kayak gini, dulu mah saya keringat panas dingin gitu. Cuma memang ya organisasi yang membentuk diri kita tuh, ya kan? Terbiasa. Ya kayak Ais lah waktu mimpin tadarus ya kan. Ada yang ingat teman-teman untuk kejadian. Coba videonya di replay ulang ya kan. Kayaknya ada dah. Ya, ada tuh pemain sampai stuntman juga tuh kan. Waktu masuk ya kan. Tapi gitu Ais belajar harusnya ya. Bener. Sama. Saya pernah di posisi seperti itu ya kan. Kalau ngomong, jangan kan ngomong di depan banyak gitu kan. Ngomong di circle yang sedikit aja saya keringat panas dingin pasti itu. Tapi kemudian IMM itulah memberi ruang dan mengajari saya banyak hal, ya berbicara di depan forum, ya bahkan sampai di titik ini pun ya berkat organisasi itu. Ini sepenting itu ya Pak organisasi. Relasi betul. Ya, Pak. Relasi kuasa, bukan. Masa gitu. Itu judul buku relasi kuasa. Ada buku. Iya. Saya baca deh. Ya. Judul buku kita baca dapat. Harusnya di sini ada buku. Biar keren. Dari Bapak kalau Pak Har dan Pak Musa biar terlihat lebih intelektual begitu. Benar. Banget sih. Oh iya Pak. Itu udah kopi sebelum mulai.
Kopi nih. Lu mau ngopi kan? Ini Yanti nih sama Yanto. Ya. Yanti sama Yanto. Yanti sama Yanto nih. Ya Allah. Yanto. Kita ada tiga Pak di sini. Namanya apa aja coba? Yana, Yuna, Yeni. Ah, iya, iya. Kebetulan tiga-tiganya lagi tidak hadir, maka digantikan oleh yang bapak itu. Yanto kan ini. Boleh. Boleh. Ya siapapun itu lah. Udah itu kan udah 13. Udah 13. Bapak mau apa Pak? Ya, ada apa aja tuh? Tahu. Nah, Jangan sebut merek, Pak. Oke. ABC. Tangan kiri tengah. Mie goreng pakai telur. Enggak, harusnya ada. Tapi kan ini podcast yang jarak jauh dari podcast sebelumnya, jadi takutnya Oh, gitu. barang-barangnya udah terkontaminasi. Oh, iya, ya Kak. Kalau ada mah, kalau ada Milo anget kali ya. Enggak. Yang itu. Oke, boleh. Boleh. Lagi. Pertanyaan apa lagi? Oh, kita pengen tahu juga, Pak. Bapak dari kapan, Pak? Ngajar di Ngajar di Muhammadiyah Muhammadiyah tuh. SMA. Saya masuk itu 2015, 4 September 2015. Kurang lebih 11 tahun yang lalu. Setelah lulus SMA apa gimana? Lulus kuliah. Tentu belum. Belum. Langsung jadi guru. Alhamdulillah. Iya, pada saat itu saya masih ya namanya juga Oh, berarti diminta kan Pak, diminta. enggak juga. Oh, enggak. Kebetulan aja cuman saya yang melamar. Kalau ada saingan mungkin saya nggak masuk. Oh. Jadi berarti juara satu dari Ah, itu. Benar. Ya. Coba kalau sekarang saya masuk besi kayaknya berat saya. saingannya. Karena secara apa namanya kualitas yang saya rasakan Ya. wah sangat jauh berkembang hari ini. Benar. Meski sekolah kita di Iya. Semam Duma. Gue pernah lihat IG-nya Pak Arif nih. Lagi di mana TU kalau nggak salah sambil tiduran di kursi. Nah, itu salah itu. Itu salah itu. Bukan di TU itu. Oh, di mana Di tuh? meja piket. Oh, itu meja piket Iya. itu. Di situ. Oh iya lagi tiduran terus captionnya apa ya lupa gitu kayak keren banget gitu udah jadul masih Oh, udah hitam jadul. putih, hitam putih. Tadi ke pasar masih apa ya? Bundo dong. Bunda berarti ada. Nah, itu kontroversi juga itu foto. Pak, Ya, Betul, Pak. Kenapa tuh? foto saya. Ada Captionnya itu nih aku aku lelah apa? Bukan. Itu dari lagunya Iwan Fals itu. lagi-lagi. Aku menjadi lelah dan sanksi. Ya, itu. itu. Sebenarnya ada lagu lanjutannya kan. Lelah dan sanksi. Itu menggambarkan itu situasi pada saat itu, ya kan. Bapak, situasi Bapak saat itu. Nah, yang lucunya nih, Betul. foto itu minta di take down kan oleh salah satu guru juga, gitu kan. Oh iya, udah. Di take down. Udah ada, Pak, ada itu nongol lagi. Ada lagi. Iya, minta di take down. Terus ya, itu kan media sosial saya, gitu kan. Kalau Bapak nggak suka dihapus saja. Pertemanannya maksud saya, ya kan? Unfollow aja. Daripada dia unfollow, ya udah saya yang unfollow kan gitu. Benar. Pak, berarti laki-laki nih. Iya. Gila-gila nih. Enggak, berarti emang di media sosialnya Pak Arif tuh emang sumpah banyak banget lagi Vespaan mulu. Hmm, Vespaan mulu kan. Tadi yang tadi foto masih ada sekarang. Tahu ya? masih Coba ntar tampilin dah nih. Iya. Lagi gini dah begini rebahan. rebahan gitulah gitu. Ya kan. Yanto datang nih. Enggak. Ini siapa nih? Pare, kopinya nih Pare. Ini diaduknya berapa kali nih? Ini kayak ini nih gelas bocah kecil. Ini udah 3 ya. Mau ngopi dulu Pak? Oke, ini disponsori oleh Semam Duma lah. Oh iya. Semam Duma. Kemarin Pak bilang, ayo sponsori gitu. Ini udah ada sponsor. Ya boleh lah kalau mau masuk sponsor. Ya, Ada yang sekitar. ya, Batagor kantin ya kan. Bisa. Itu bagus tuh. Toprak. Bang Momon di sini nggak apa-apa nih di akhir. Momon Bang ayam. Kalau mau Ini siapa Pak? minum. Minum. Nah, ya kan gimmick kayak gimmick. Udah ini Butuh fresh nih. Apa lagi pertanyaan lagi? Enggak tadi lanjut dari tadi. Iya. Bapak tuh masuk ke Vespaan ya Pak? Saya kalau ya Vespa mungkin sudah melekat kali ya. Asik. Karena emang keluar kota. Oh iya, Vespa-nya nggak dimodif gitu kan Pak, yang bannya banyak. Oh. Vespa ekstrim. Yang ada saungnya.
Benar kayak gitu. Ya, itu Untungnya. spesies yang Betul. punah juga sih kayaknya. Akan punah. Akan punah. Benar. Berarti emang suka Vespaan, Pak? Vespa saya. Dari kuliah, Pak. Kalau Vespa sih ya Masa jadi pas kuliah sih ya, pas Iya. kuliah. Sebenarnya sebelumnya Vespa gitu, cuman belum punya gitu. Apa sih Pak yang suka dari Vespa, Pak? Iya. Teman perjalanan sih buat saya Vespa. Karena sering. Karena dia mengantarkan saya ke tempat-tempat yang belum pernah saya. Oh, Dengan Vespa itulah saya Touring, sampai touring. di titik Walaupun itu. banyak trouble lagi. Itu adalah bagian dari perjalanan. Oh iya benar. Seperti hidup kan. Benar. Dari hidup. Kayak kamu kalau kena razia kan. Nah itu dia kan tunda dulu tuh rambutnya tuh. ya kan. Tapi menunggu lagi. Nah itu udah perjalanan hidup, Iya. HP disita berbulan-bulan. Itu perjalanan hidup, Bis. Itu perjalanan hidup. Pokoknya apes aja. Ya. Apes itu kan bagian dari perjalanan hidup. Jadi sebelum kita mulai perjalanan kita harus hati-hati dulu, kita cek dulu nih motor kita apa. Betul. Ya Ada kan? gulungan nih ya. Kalau ya kan. Kalau ya kan. Kalau mau sekolah ya kan, oh pakai celana ini aman nih ya kan, pakai sepatu ini aman nih, gitu. Jadi kita mempersiapkan sesuai dengan. Jangan ada trouble di jalan. Masa kamu dari gerbang ke kelas aja bermasalah ya kan? Jalan jongkok kan ya? Bang yang nggak tahu siapa. Ya. Yang tahu-tahu aja. Benar. Tapi Pak, Bapak kan ini terkenal guru yang sangat asik lah ya. Gondrong. Oke. Terus Bapak itu gondrong emang gak pernah ada teguran kah? Kayaknya sih ada. Dulu kayak pas kelas 10 Bapak Pari pernah jelasin kelas 10 kayak kenapa saya gondrong? Ada penjelasan di buku. Nah makanya Kak, ini orang saya ngajar nggak pernah dengar begini. Nah, Bapak di itu dulu. Ya, ini pasti sejarah itu nonton film, ya kan, ke museum, baca buku, Benar. sama rebahan. Enggak. Yang terakhir enggak ya? Kemarin ada meja tiket. Bapak emang gondrong itu dari kapan? Ya saya terinspirasi gondrong itu dari Bang Haji Mandra sebenarnya. Oh iya. Enggak bercanda. Oh, Muhammad kira gitu. Nah iya, enggak. Semenjak kuliah sih memang. Tapi sekarang udah mulai agak gondrong lagi nih. Iya, aduh. Itu yang salah satu. Nyesel gitu, nyesel gak? Dalam semenjak saya menjadi kesiswaan gitu ya, saya bisa berdamai dengan apapun gitu, kecuali dengan rambut gondrong seperti masih bertentangan dengan hati dan nurani saya sebenarnya. Kayak Kalau urusan rokok, vape dan lain sebagainya saya clear. Oke, Pak. Ya kan? Emang enggak. No. Ya kan? Tapi rambut gondrong ini saya. Ya jadi Iya, saya masih bertentangan hati nurani. benar. Tapi menurut Bapak kayak relevan di sini rambut gak boleh gondrong sama sekolah. Iya, saya akan menjawab ini sebagai wakil kesiswaan. bukan pakai guru sejarah tadi Ya. Bahwa rambut gondrong itu tidak boleh, ya kan? Kenapa? Kalau gitu. Ya. Anak-anak sebenarnya semua ada waktunya. Ya. Tinggal nunggu waktu aja. Rambut gondrong ada waktunya. Kapan kalian bisa memanjangkan rambut kalian, ya kan? Di cat warna-warni kayak ayam, ya kan? Itu ada waktunya. Tapi karena sekolah ini adalah bentuk dari sebuah pendidikan, ya maka institusi pendidikan punya aturan dan norma yang harus kita jalani bersama. Belajar gitu. disiplin juga Betul, ya Pak ya. betul. Maka saya pikir sekolah yang ideal itu berangkat dari sebuah kesepakatan bersama antara murid dan guru sebenarnya, ya kan? Karena kita menempatkan siswa itu sebagai apa? Sebagai subjek gitu. Yes. Sebagai sama-sama orang yang punya pemikiran, ya, punya kuasa terhadap dirinya, gitu kan? Oh intinya kebutuhan bersama lah harusnya. Betul. Biar sama-sama jalannya enak. Baru Parit kayak gitu sih. Itu hakikatnya saya seperti itu, tapi karena ya Jadi dia menjawab sebagai wakil siswa. enggak juga. Jadi emang masih rada ngeganjel lah kalau rambut nih Pak. Asli. Jujur. Yang sering negur saya itu sebenarnya satu, Pak Maman. Ya, tapi kita dalam situasi respect satu sama lain gitu. Ya, mungkin Pak Maman punya perspektif lain gitu tentang rambut gitu ya. Gitu.
Lagi pertanyaan udah habis. Pertanyaannya apa lagi ya? Oh ini, Apa? Bapak kan selama 3 bulan, udah 3 bulan jadi Wakasek. Kira-kira pelanggaran apa aja Pak nih yang sering dilanggar Iya benar-benar. sama siswa-siswa? Yang sering dilanggar sama yang udah jarang dilanggar semenjak Bapak naik siswaan. Kayaknya sama aja dah. Sama aja ya. Emang gitu ya Pak? Apa ya? Apanya tadi? Yang masih sering dilanggar gitu. Contohnya Pelanggaran yang umum yang paling sering. Ya paling terlambat sih anak-anak mah terlambat. ya, ada sih. Itu Orang Indonesia lah. terlambat. Bahwa budaya disiplin itu penting bagi kita anak-anak semua tuh. Karena bukan hanya di sekolah saja, artinya nanti ketika kalian kuliah, di dunia kerja, di masyarakat dan lain sebagainya, orang akan menilai kita ketika kehadiran kita itu hadir tepat waktu, begitu, menghargai. Artinya kita serius. Iya, gitu. Sama saya kemarin baru dengar podcastnya itu kan, David Naib sama Gofar Hilman itu ya. Oh David, ya kan? oh iya. Kenapa ada riders yang aneh-aneh gitu kan? Oh, Yes, itu. Karena sebenarnya artisnya itu pengen menguji seberapa detail kita memahami requestan dari itu. Iya. Itu kan hal kecil ya. Artinya kedatangan hadir tepat waktu di sekolah itu sebenarnya bukan bagian dari ini lagi apa namanya dorongan dari orang tua gitu, bukan. Tapi itu berangkat dari kita sendiri. Sendiri sih. Kemauan lah. Iya. Kemauannya masih muka atau gimana. Betul. Nah yang saya hadapi itu dari mulai keterlambatan sampai tertangkap tangan nge-vape begitu ya. bikin akuarium. Iya. itu ya. Itu di ini aja kali ntar. Dikasih fotonya. Oh, begitu. Oke. Enggak apa ya. Tapi apa ya? Juga disensor nih orang lah. Jangan itu. Tapi kita harus jujur aja. Ya, artinya itu adalah bentuk dari kenakalan-kenakalan remaja di era informatika saat ini kayak gitu. Seperti judulnya Efek Rumah Kaca, ya kan? Kenakalan remaja di era informatika. Oh iya, tahu itu aku tahu kita. Bisa pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir deh. Sama ini. Pak, yang terakhir nih. Bapak masih ngajar nggak sih Pak? Saya masih ngajar, alhamdulillah masih dikasih ngajar di kelas 12. Udah lulus. Nah, biar saya bisa fokus mendisiplinkan kalian. Wih, Ya. Ingat. Asik. Tanda. Segini. Bapak lebih suka jadi guru atau jadi wakil kepala sekolah? Saya lebih suka menjadi Arif Samali. Karena itu diri saya. Benar. Begitu. Jadilah diri. Jadi diri sendiri. Bukan diri orang lain. Oke, Mas, kita dulu. Boleh Pak, kata-katain dulu Pak. Kata-kata Mas, bebas. Kata-kata apa? Harapan mungkin Harapan untuk lu. siswa, untuk sekolah, Motivasi boleh. motivasi. Sebelum kita tutup. Udahan nih. Iya. Ya. Kayaknya jadi cepet. Terakhir dari Bang. Berapa menit ya? Berapa menit ya? Ya. Saya, 10 kan? 10 standar. saya kira ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi. Enggak ada. Tadi dari Bapak sih kita udah ngeri-ngeri nih takutnya Semua jawabannya kan. takut. Ya kan? Kenapa? Apa yang kalian takutkan dari saya? Ternyata kita nggak kebayang sih kalau Parit. Tapi emang menurut gue ada beda gitu. Yang kita lihat mungkin Parit nih kayak tegas, ditakutin. Ada waktunya mungkin. Iya, tapi ternyata emang agak asik. Gitu. Begitu ya, kurang lebih. Mungkin banyak teman-teman siswa atau murid-murid yang merasakan ya bagaimana perubahan saya 360 derajat Celcius. Salah. Ya. Ya kan? Itu tulis di komentar ya, Bang. Ngapain aja? Apa aja perubahannya? Ya. Komen. Itu tidak lebih dari sebuah amanah yang saya harus jalani. Ya, jadi ya bisa dikatakan saya nggak tahu ya angkatan kalian itu ketemu saya jadi siswa apes apa apes banget dibanding saya apes ya itu saya nggak tahu ya gitu. Jadi karena memang situasinya seperti itu, tapi saya akan sangat respect dan sangat mendukung apapun perkembangan siswa atau murid-murid yang berprestasi yang mau berproses. Saya akan totalitas memberikan wadah bagi anak-anak semua.
Kayak gitu. Kayak ada graffiti, Ah. semua Itu. memfasilitasi banget Farid buat siswa-siswa. lomba-lomba yang nggak ada esko di sini juga bisa didukung. Iya benar. Dan itulah. Ya, kata-kata bang tuh. Apa? Enggak, saya mau lanjut terus. Mau ini. diterus. Bebas aja. Soalnya kemarin kita panjang tuh kan. Tuh ada pertanyaan nggak tuh dari penonton tuh? Enggak. Ada nggak tuh penonton? Oh nggak ada penonton ya? Besok pakai. Nah, Besok pakai penonton bayaran dah, biar rame di podcast. bagian tepuk tangan gitu ya. Wah, pertanyaan dari dia nih. Dari bintang. Ya, namanya enggak? Nah, Pak, ada yang nanya Pak. Oke. Oke, gitu. Jatuhnya Nah. personal sih. Apa-apa. Itu masalahnya ini berkaitan dengan aurat anak-anak tuh semua. nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngelawan. Oh gitu. Pertanyaan boleh tadi pertanyaan. Salah satu penontonnya ini adalah Oh kenapa nggak boleh pakai kaos kaki pendek? ya. Wah, itu bagian aurat. Ya. Kan kalian paham kan aurat perempuan itu dari mana ke mana, ya kan? Dari kecil kita sudah dididik, dijaga oleh orang tua kita. Ya, apa itu lagunya? Ada lagi kata. Yang ini yang baru lah, yang area privasi itu. Bener nggak? Nah, kita sudah diberikan pendidikan sejak dini, ya. Ya kita tentunya sebagai sekolah Islam, ya, kami ingin menjaga anak-anak kita dari pandangan-pandangan yang liar, dan berbahaya. Bahaya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini lanjut boleh gak sih? Boleh. Tenang aja, anggap aja podcast sendiri. Ya, harus kita yang gitu ya. Iya, tenang aja. Selain rambut nih yang bapak ngerasa janggal, apa sih tadi? Ada nggak sih yang bapak ngerasa tuh kayaknya siapa tadi ya? Apa bapak pernah ngerasa ada aturan yang berlebihan gak gitu? Enggak sih kan.